Orang itu berbuat maksiat atau agamanya itu rusak, itu gara-gara dua hal. Pertama, gara-gara kemaluannya. Yang kedua, gara-gara urusan perut. Dengan menikah, kemaluannya telah teratasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabar pian-pian semua? Alhamdulillah. Daripada saya mulai dengan bagaimana kabar para jomblo kan kurang pas begitu. Karena sini ada ini istilah saya, jadi saya perkenalkan istilah dulu sebelum saya masuk. Mudah-mudahan nggak kesinggung gitu loh. Kita bagi kategori itu ada istilahnya Mas Joko, jomblo kokoh. Coba ngacung dulu. Ada sini Joko ada? Mas Joko. Bujang, ayo. Jujur aja, ngacung coba. Yang bujang angkat tangan. Biar saya tahu saya nggak salah sasaran tuh loh kalau nembak gitu loh. Kok cuma satu ini? Ini pasti jomblo ini pasti, iya. Enggak mau ngaku aja itu. Biasanya kalau ciri-ciri Mas Joko kalau ketemu saya itu pasti senyum-senyum. Biasanya, Ustadz gimana kabarnya Ustadz? Saya sudah lihat dari wajahnya itu sudah kelihatan. Istilah kedua adalah supri. Apa itu? Suami pingin istri lagi. Ada sini Pak Supri ada? Ada? Enggak mau ngacung, kayaknya akan terekam kamera nanti bahaya nanti. Baik, malam hari ini tema kita apa? Kapan siap nikah? Kapan siap nikah? Insya Allah saya akan bahas kurang lebih mudah-mudahan 30 menit kalau bisa ya. Setelah itu nanti interaksi tanya jawab. Pertanyaan yang boleh ditanya hanya seputar permasalahan kenapa belum nikah-nikah. Gini, problem anak muda saat ini adalah mereka tidak ada tempat untuk mengemukakan masalah dia gitu loh. Ada karena masalah orang tua, ada sudah dapat jodoh namun orang tua nggak setuju. Ada karena orang tuanya pingin kamu nikah dengan profesi seperti ini. Misalnya bapak ibunya dokter. Anaknya harus dijodohkan dengan dokter juga. Ada yang mungkin orang Banjar di sini sama-sama PNS. Kalau enggak dengan PNS enggak boleh. Bahkan lagi nih, ini kalau sudah lebih ekstrim lagi nih, kalau bisa ini si akhwat nih ya, tolong kamu jangan cari yang jenggotan. Sampai ada spesifik kayak gitu, sampai ada yang ikhwani cari akhwat, jilbabnya kalau bisa jangan terlalu besar-besar deh, biasa-biasa saja, jangan terlalu ekstrim-ekstrim. Dia punya problem sendiri. Yang belakangan yang saya dalami itu adalah yang belum mau maju nikah karena overthinking.
Apa overthinking? Hah? Kebanyakan mikir. Apa banyak mikirnya? Dia terlalu banyak mikir ke depan. Nanti biaya nikah bagaimana ya? Bukan hanya mikir itu. Nanti kalau saya maju, hadapi calon mertua, nanti ditolak bagaimana? Wong maju aja belum. Ya, maju aja belum. Sudah mikir belakangan nih, kalau ditolak bagaimana ya? Maju aja, kalau ditolak ya sudah cari yang lain gitu loh. Tapi sudah takut duluan. Belum lagi biaya nikah tadi dia mikir, nanti biaya nikahnya itu berapa, siapa yang nanggung, kalau dia tanggung semua nanti bagaimana. Serba bingung. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa tuliskan kalau malu. Ya. Kalau mau tanya langsung, nanti saya kasih hadiah. 5 terbaik insya Allah saya kasih hadiah ini. Ini buku saya ini, saya kasih hadiah ini ya. Di bukunya judulnya Menjemput Jodoh Impian. Yang kedua, ya Allah diakah jodohku. Pas kan? Nah, ini saya akan pilih 5 yang terbaik untuk dapatkan hadiah ini. Nanti ikhwan harus ada, akhwat juga kalau bisa ada. Ya, karena problem ini harus diselesaikan. Saya yakin tiap daerah nanti punya permasalahan-permasalahan sendiri. Belum lagi di sebagian daerah itu masalah biaya nikah tadi kaitannya dengan istilahnya itu kalau di suatu daerah namanya panaik. Tahu panaik? Hah? Sini apa bahasanya sini ya? Jujuran. Ada? Ada juga. Apa itu biaya apa? Biaya buat ngelamar. Oh, Jujuran tergantung nggak kalau si perempuan nanti ini S1 nanti sekian, nanti kalau S2 sekian, sama? Ya, di Banjar gitu. Jujuran. Mirip berarti ya. Ada ya? Nah, ada yang bingung kan kayak gini kan? Itu jomblo yang di sana pada bingung tuh. Sudah ketebak dia itu. Dia iya ya, ini kayaknya itu masalah dia itu. Baik. Awal yang kita pelajari dulu. Kenapa harus menikah? Kenapa enggak hidup menjomblo saja? Yang jelas kalau kita manut pada ayat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kuasa Allah, Allah ciptakan kalian min anfusikum, dari diri kalian, azwaja, berpasang-pasangan. Apa tujuannya berpasangan tadi? Litaskunu ilaiha, supaya kalian itu raih ketenangan. Berarti dengan menikah manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Dapat ketenangan. Sekarang kebalikannya, kalau tidak menikah, jadinya apa? Tidak tenang. Apa bahasa? Kegalauan. Pak Supri saja hafal itu, coba lihat. Hidupnya gelisah, galau. Apalagi mohon maaf, terutama ini yang perlu diwanti-wanti, akhwat. Makin cepat menikah lebih aman. Terutama ini mudah-mudahan ini orang tua yang hadir nih ya, punya anak putri, tolong tidak terlalu dipersulit. Kami di Biro Jodoh Rumah Iso itu sudah tahu masalah ini. Maaf, kalau sudah sampai si akhwat ini usia kepala 3, kami pun sudah nyerah. Saya yakin sebagian akhwat yang hadir ada yang punya problem itu. Entah karena sebagian itu sibuk karir, ada yang sibuk sekolah, S1, setelah lulus S2, setelah lulus S3. Apa susahnya coba? Padahal gelarnya tinggi loh, masa nggak ada yang mau?
Tahu cara berpikirnya gini ya. Makin tinggi tadi gelarnya, kan dia cari selevel. Betul apa betul? S1 peluangnya banyak, karena apa? Dapat yang sama-sama banyak juga kan? Taib. Sudah naik S2, yang sama-sama S2 banyak apa sedikit? Sedikit. Apalagi S3. Lebih sulit lagi. Jadi lantaran sekolah ini, sebagian akhwat itu kesulitan. Belum karir tadi ya. Kami pernah nikahkan usia 36, si akhwat 36. Alhamdulillah masih ada yang mau. Usia ikhwannya itu 29. Masih untung ada yang mau. Alhamdulillah sudah punya anak satu. Dia pernah hadap saya, Ustaz, doakan anak saya ini Ustaz. Alhamdulillah sudah punya anak. Itu was-was kita sudah, waduh, dapat enggak ya, dapat enggak ya. Antara si akhwat ini dari mudanya itu dia sibuk karir terus sampai usia 36, Pak. Itu problemnya itu. Maka si akhwat ini kalau maaf usia sudah mendekati kepala 3, hati-hati. Saya yakin orang tua juga pada khawatir nih. Kalau lebih cepat lebih baik. Gak usah persulit. Ini saya akan kasih solusinya ya. Di samping itu, kenapa segera menikah juga? Di antara membuka pintu rezeki adalah menikah. Allah katakan tentang ajakan untuk menikah, terus disambung An-Nur ayat 32 ya. Iya kunu fuqara. Jika mereka itu dalam keadaan miskin, yughnihumullahu min fadlih. Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia Allah. Kata Ibnu Mas'ud tentang tafsir ayat ini, ia katakan, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kecukupan dengan menikah. Jomblo itu ada yang sudah punya duit. Tiba-tiba duitnya habis gitu saja loh. Gak jelas kemana. Anak muda saat ini itu ya selain dia untuk kebutuhan dia, ada untuk fashion. Ya. Ada juga untuk hiburan dia. Enggak tahu ya di sini anak Banjar tuh gimana ya anak-anak mudanya ya. Ada yang senang naik gunung juga anak-anak muda? Apa gunung apa di sini? Di sini pegunungan Meratus, Ustaz. Itu naik gitu? Banyak. Turun lagi? Turun lagi. Selamat ya? Alhamdulillah. Di sini banyak pegunungan. Banyak pegunungan ya? Saya kira banyak sungai saja gitu. Habis waktunya untuk itu tuh. Duit gak jelas kemana. Tiba-tiba habis saja. Sudah gajian gak? Iya dia punya gaji Ustaz. Oh apalagi anak-anak muda saat ini kalau sudah memanfaatkan media sosial. Jadi YouTuber sudah punya penghasilan. Kalau dia pintar lagi di marketplace. Dia viralkan di TikToknya atau Instagramnya, cepat lagi tuh naik. Pintar-pintaran dia itu. Dapat duit gampang sekali kalau sekarang itu. Kalau dia pintar main di TikTok sama main di Instagram. Cepat. Tapi dia nggak tahu duitnya itu habis kemana. Biar jelas arah hidupnya, nikah. Dia nafkahi istri, dapat pahala di situ. Dia hidupi anak-anaknya, dapat pahala di situ. Kalau dia naik gunung, belum jelas pahalanya. Sampai-sampai itu ada anak muda itu yang nabung. Dia nabung terus dari pekerjaannya. Dia cuma tujuannya mau apa? Saya mau ke Santiago Bernabeu, mau nonton Real Madrid main. Coba lihat tuh. Uang habis di mana coba? Cuma mau pergi ke Spanyol. Nonton pertandingan coba. Padahal biayanya bisa pakai untuk apa coba kira-kira? Hah? Pakai untuk apa? Umroh. Mbok
Kalau nabung jelas gitu loh. Nabung umroh. Doa di depan Ka'bah. Ya Allah cepatkanlah jodoh saya. Besok tiba-tiba pulang dapat jodoh. Kan bisa jadi seperti itu. Jalan hidup gak jelas. Maka disarankan itu untuk menikah. Allah akan tolong. Dan diantara orang yang Allah beri pertolongan, wanakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang menikah yang ingin menyelamatkan kehormatannya, menyelamatkan kesucian dirinya daripada dia terjerumus dalam zina. Orang seperti ini yang niatannya untuk selamatkan dirinya dari zina, Allah akan tolong, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka segera menikah lebih bagus. Lalu menikah juga adalah sunnah atau ajaran para rasul. Para rasul itu asalnya menikah. Kemudian menikah itu juga telah menyempurnakan separuh agama. Idza tazawwajal abdu, jika seorang itu menikah, faqad kammala nisfad din, maka dia telah menyempurnakan separuh agama. Separuh agama dia sudah sempurnakan. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah pada sisa yang lainnya. Kata Imam Al-Ghazali, orang itu berbuat maksiat atau agamanya itu rusak, itu gara-gara dua hal. Pertama, gara-gara kemaluannya. Yang kedua, gara-gara urusan perut. Dengan menikah, kemaluannya telah teratasi. Tinggal dia sempurnakan separuhnya lagi. Yaitu yang kaitannya dengan perut, itu dia jauhi yang haram-haram. Dan ingat, dari menikah juga, menikah itu ibadah. Maka para ulama itu katakan, faman harrama nafsahu minaz zawaj, siapa yang enggan untuk menikah, faqad harrama nafsahu minal qiyami bi'ibadatin katsirah. Siapa yang menghalangi dirinya dari menikah, maka dia sudah mencegah dirinya dari ibadah yang begitu banyak. Ibadahnya dari apa? Hubungan suami istri ibadah. Cari nafkah juga ibadah. Dia punya keturunan. Dari keturunan ini dia bina dengan baik, diri dengan baik. Jadi ibadah lagi tersendiri. Belum lagi menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Lalu kapan nikahnya? Kalau saya lebih memilih nikah muda lebih baik. Karena di antara alasannya yang para ulama sebut, dapat keturunannya lebih banyak. Zaman ini, zaman sudah rusak. Apalagi dengan adanya medsos. Belum tuh anak-anak muda saat ini, kalau rusaknya itu bukan di Instagram ya, rusaknya itu banyak di TikTok itu. Iya kan, rusaknya banyak di TikTok. Terus sekarang anak-anak muda pakai itu tuh. Rusaknya di situ tuh video-video. Walaupun ada yang kasih video-video bagus, ada video tentang tahsin, tajwid, ada bacaan Al-Quran, ada beberapa ulama juga masuk di situ. Untuk mengurangi saja kemungkaran di situ. Tapi kebanyakan rusaknya itu ada. Kemudian dengan nikah muda itu lebih menundukkan pandangan. Karena Nabi SAW itu katakan, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah punya kemampuan ba'ah. Kata Imam Nawawi, ba'ah itu punya dua pengertian. Kemampuan untuk jima dan yang kedua kemampuan finansial. Namun untuk jima sendiri harus ada kemampuan finansial. Maka paling bagus kita artikan, siapa yang punya kemampuan finansial, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Apa manfaatnya? Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, lebih menjaga kemaluan.
Wa malam yastati', siapa yang tidak mampu fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia itu puasa. Puasa apa? Puasa apa di sini? Puasa Ramadan sudah jelas wajib. Puasa apa ini? Puasa sunnah. Fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Karena dengan dia itu melakukan puasa itu jadi pengekang hawa nafsunya tadi. Ada itu anak muda, ya, Ustaz, saya nggak mampu nikah Ustaz. Dan saya sudah banyak puasa sunnah, namun kok syahwat saya masih tinggi-tinggi. Saya bilang itu salahmu. Bisa jadi kamu nggak jaga matamu tuh. Karena rata-rata pria kesalahannya itu pada matanya sendiri. Matanya kenapa? Minus. Matanya kenapa Pak? Hah? Jelalatan. Kemudian ini pertimbangan kalau mau nikah. Ikhwan, catat ikhwan. Akhwat juga ini. Pertama, siapkanlah mental dan fisik. Ya, siapkan mental. Mental ini harus ada. Bahkan sebenarnya yang antum bingung tentang modal, ya, itu bisa diatasi kalau antum nekat dulu gitu loh. Mental dulu. Kadang ada yang punya modal, mental nggak ada, nggak maju-maju. Dan sebagian orang tua akhwat itu lebih cenderung nilainya, ini ikhwan ini berani nggak ya? Walaupun dia fresh graduate, baru lulus. Kira-kira fresh graduate itu gajinya berapa sih? Baru lulus S1 gajinya berapa? Hah? Sudah 50 juta? Sudah? Kapan punya 50 juta? Kapan ikhwan? Hah? Kapan? Mapannya kapan? Ini kalau ada akhwat bilang saya mau nikah dengan yang mapan dulu. Mapan itu nanti 40 tahun. Apa mau nikah dia dengan 40 tahun? Kalau mau nikah 40 tahun ya monggo. Kalau bersabar dengan yang bujang-bujang ini, yang penting mentalnya dia kuat, dia mau maju, ya silakan tuh. Nanti bertahap dari situ. Yang kedua, ingat rumah tangga itu nantinya harus ada komitmen. Komitmennya itu ada. Kalau ini ada komitmen, berarti ikatan pernikahan itu bukan putus sambung layaknya orang pacaran. Sudah saya nggak suka sama kamu, putus aja ya. Oh nggak bisa bro. Main putus-putus aja, enak aja. Nanti kalau kita sudah sembuh nyambung lagi, nggak ada kayak gitu. Yang ada talak rujuk. Berapa kali? Pak Supri. Berapa kali? Talak. Pak Supri nggak tahu juga nih. 3 kali. Bukan seenaknya saya, sudah putus aja. Enggak kayak gitu. Ada komitmen. Dan nggak bisa juga si akhwat itu sudah nggak senang sama suaminya, sudah cerai-cerai aja gitu, enggak. Alasannya harus jelas. Nabi SAW katakan, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqan. Jika ada istri yang minta pada suaminya talak, sudah talak saya saja. Fi ghairi ma ba'sin, padahal tidak ada alasan apa-apa. Fa haram 'alaiha raihatul jannah. Diharamkan bau surga untuk wanita ini. Berarti harus ada sebab yang jelas. Itu namanya komitmen. Kalau ada komitmen berarti nanti kalau sudah nikah, wahai Mas Joko, kalau akhwat itu Mbak Siti, sinjel sejati. Ada komitmen gimana? Harus sabar. Harus banyak maklumi. Awal-awal jadi pengantin baru ya, wah dunia itu kayak milik berdua aja ya, betul ya?
Masya Allah, kemana-mana pegangan tangan. Kita kayak nggak miliki dunia ini nih, dia aja tuh. Baru pertama ya. 1 hari, 2 hari, 1 minggu. 1 bulan tuh sudah mulai deh. 2 bulan sudah mulai deh. Kalau nggak tahan, cerai. Kalau nggak tahan, sudah keluar kata talak. Ada komitmen yang mesti dijaga. Sehingga butuh sabar, banyak memaklumi, memaafkan. Itu ada. Makanya disebut tadi menyempurnakan nisfat din. Separuh agama. Itu di situ letaknya. Yang ketiga. Pertimbangannya lagi kalau menikah. Punya kemantapan hati. Mantap dengan pasangannya, siap menerima kekurangan, tidak main-main dalam memilih. Tapi tolong jangan jadi pemilih terus. Maaf nih ikhwan, ini tak bongkar malam ini. Siap nih. Ikhwan itu enggak nikah-nikah, kebanyakan belagu. Jadi istilah kami itu jomblo belagu. Maaf. Ya. Kadang ini nih mintanya macam-macam nih. Saya beritahu kriteria ikhwan nih kalau minta ini. Ini di formulir biro jodoh nih. Minta putih. Itu pasti. Ya kan? Dulu gitu ya. Putih. Tinggi minimal 160. Ada lebih spesifik lagi. Ini baru umum nih. Hidung kalau bisa mancungnya sekian. Iya Allah, ini tenan loh, ini data, ini saya bongkar ini data. Ikhwan tenan ini, ikhwan ngaji. Ada spesifik lagi, sebut bibirnya lagi. Maaf, ada yang lebih kasar lagi. Nyebut sampai bagian-bagian bulu-bulu gitu loh. Lebih parah. Terus kalau dia sudah milik kayak gitu, saya sekarang sudahlah, ini ikhwan nih ya. Terus saya bilang sama ini, coba lihat foto ikhwannya Bu. Saya mau lihat ikhwannya dulu tuh kayak gimana sih dia itu. Ya Allah. Ya. Good looking enggak? Terus saya biasanya tanya lagi, emangnya penghasilannya berapa Bu? Kok dia minta macam-macam tuh? Ya Allah, dia enggak tahu apa ya. Mobil mahal itu, ini saya ibaratkan ya, mobil mahal itu servisnya bagaimana? Makin mahal enggak? Mahal. Wanita yang dirawat mulus, putihnya terjaga terus, servisnya bagaimana? Mahal enggak? Mas Joko, mahal Mas. Catat itu. Maka saya nasihat antum gampang itu. Mumpung ada yang mau sama kamu, terima aja. Syukur-syukur, alhamdulillah ada yang mau dengan saya. Sekarat seperti ini gitu loh. Good looking enggak, tapi ada yang mau, alhamdulillah. Wis, saya terima aja. Kecuali kalau kamu good looking, kalau kamu banyak belagu mungkin, oh iya ini masih cakep nih Bu, ini gak apa-apa nih. Dia memang tawaran tinggi ya, good looking dia ini. Pantesan. Ini good looking enggak? Cakep separuh-separuh juga gitu. Foto masih edit-edit lagi. Banyak belagu. Catat ya. Ikhwan ya. Jadi sebab masalah antum gak dapat-dapat itu pemilih dan banyak belagunya. Solusinya adalah kurangi sifat pemilih tadi itu loh. Syukur-syukur ada yang mau. Dan jangan terlalu banyak belagu. Maka biasanya ikhwan itu, dia biasanya disodorin kayak gini nih. Awat sudah bagus nih. Hafizah nih.
Masya Allah, ya antum bilang Masya Allah. Tapi dia balik nanya, Bu maaf Bu saya lihat ini dulu wajahnya gimana. Pelan-pelan dia ghosting dia. Aduh Bu kayaknya dia pakai alasan lain gitu. Aduh ini daerahnya nggak pas ya Bu ya. Gitu. Padahal awalnya mungkin nggak kasih alasan itu. Cari-cari alasan. Ghosting, apa ghosting? Hah? Apa ghosting? Jomblo? Ghosting itu apa? Hilang tanpa sebab. Pergi gitu aja. Ya. PHP enggak, Undi enggak kasih apa-apa kok diam-diam aja kok tiba-tiba pergi. Mau enggak atau kasih jawaban juga enggak, pergi aja gitu. Tolong kemantapan hati diperbaiki, namun catatan jangan banyak belagu. 4. Siapkan finansial. Fulus, ya tetap fulus. Sekarang yang ke-6. Ikhwan akhwat yang ingin menikah, pertama yang mesti jadi pertimbangan, cari restu orang tua. Maksudnya gini, antum dahulukan orang tua itu pingin kayak apa sih? Contoh, ada orang Banjarmasin sini, orang tuanya pingin supaya anaknya itu nikah ya sesama orang Banjarmasin juga. Maka kalau bisa pilihan ini dituruti dulu. Ingat ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah itu pada ridho kedua orang tua. Asalnya itu dulu yang diraih. Kecuali kalau kita punya pilihan yang lain dan bisa mengajukan argumen ini pada orang tua, alasan ini pada orang tua, baru diajukan. Namun kalau orang tua menolak, nah sekarang pertanyaannya balik, apa alasan antum perjuangkan itu terus? Kalau tidak ada alasan, mending batalin. Daripada mentok di orang tua. Daripada berhenti pilihan antum itu di orang tua. Gak bisa lanjut. Jadi kadang orang tua itu seperti itu. Jadi harus banyak maklumi. Asalnya nurut dulu. Lalu dari poin ini lagi pertimbangan yang penting. Ini poin pertimbangan yang terakhir yang mesti antum perhatikan lagi. Menikah itu tidak hanya butuh modal cinta. Modal agama itu lebih penting. Bekali ilmu dalam mengarungi rumah tangga. Karena dengan kita itu memiliki ilmu agama, itulah yang mengantarkan kita pada kebaikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang ingin raih kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Berarti kebalikannya, kalau tidak belajar agama, sulit jadi baik. Sama halnya kalau menjalani rumah tangga. Biar ada problem, ilmu ini yang jaga. Oh ini masalah ini gimana ya, masalah ini gimana ya, saya cara mengatasi gimana. Ilmu itu yang nolong. Karena ilmu kan menjaga kita. Jadi belajar agama itu penting. Bukan hanya saat ini. Bukan hanya ada kelas pranikah. Nanti ketika sudah menikah butuh ilmu terus. Ngaji terus. Suami istri ini ngaji terus. Gak berhenti di sini saja. Maka kalau tadi ada program-program untuk remaja di Masjid Imam Syafi'i, Masya Allah antum ikut itu. Ada sebagian ikhwan yang tadi banyak belagu, terus dites bacaan Quran, nggak bisa. Belajar lagi nih, ada peluang nih. Belajar lagi, nggak usah malu. Boleh jadi sebelum antum nikah tuh sudah hebat tuh bacaan Al-Qurannya itu. Bisa didik istri besok. Jangan mau kalah nanti istrinya lebih bagus. Nah lalu ini beberapa kriteria untuk ikhwan dan akhwat yang antum pilih. Sekarang mau bahas apa dulu nih? Kriteria akhwat dulu apa kriteria ikhwan? Hah? Akhwat dulu ya. Baik. Ini ikhwan di sini sih.
Kriteria akhwat yang dipilih. 1. Ini pilihan utamanya ya, yang bagus agamanya. Walaupun yang kedua tetap milih yang cantik. Karena laki-laki itu masalahnya di matanya tadi yang saya sebut itu loh. Makanya kalau antum mau cari, nah biar nggak kecewa di belakang, lihat dulu itu cantik nggak masalah. Tapi begini, target antum yang super cantik bagaimanapun, kriteria yang antum sebut-sebutkan gitu macam-macam, tolong ya, ini perhatikan jawaban saya ini ya, tolong banyak ngaca. Ngacanya gini ya, ini kriteria ABC sudah antum sebutkan, sekarang nih si Ahwat nih ada ini nih, si Ahwat ada ini. Sekarang pertanyaannya, si Ahwat itu kira-kira mau dengan saya enggak ya? Kalau antum nilai sendiri, ya kayak begini dia nggak mau dengan saya, itu fungsinya ngaca di situ. Makanya kan tadi saya sudah bilang, ujung-ujungnya adalah apa? Syukur-syukur ada yang mau, alhamdulillah. Jadi tetap prioritas nih bagus agamanya tetap. Sampai-sampai sini saya sebutkan ada riwayat dari Sufyan bin Uyainah. Saudaranya itu nikah itu ada yang karena pilih karena kehormatan. Ada yang saudaranya nikah pilih hartanya. Sufyan bin Uyainah enggak, dia pilih pokoknya yang bagus agamanya. Ujung-ujungnya yang tadi nikah karena kejar kehormatan jadi hina. Rendah dia, yang karena harta jadi miskin. Maka Sufyan bin Uyainah itu katakan, "Man dhahaba ila din yajma'allahu lahul izza wal mal ma'ad din." Siapa yang milih karena agama dia itu nikah, maka Allah akan kumpulkan selain agama tadi, kehormatan dia dapat, harta juga dia dapat. Mobil itu walaupun second, kalau dipoles bagus-bagus insya Allah nanti akan bagus deh. Sekarang tinggal duit antum ada atau enggak. Paham Mas Joko? Bisa dipoles. Ya. Walaupun mobil-mobil biasa loh, bisa dipoles bagus enggak? Bisa. Tenang aja, yang penting ada apa? Fulus. Tetap pilih bagus agama dulu. Itu poinnya ya, walaupun saya ada pilihan lagi, pilih yang penuh kasih sayang, pilih yang subur, yang taat dan dapat dipercaya, namun pilihan yang utama itu. Kemudian sekarang untuk akhwat, pilihan ikhwannya itu apa? Yang pertama, tetap yang bagus agamanya. Ini tetap didahulukan nih. Yang kedua, lihat dari sisi finansial. Tapi akhwat juga perlu sadar diri. Kalau memang pingin yang muda itu ya rata-rata belum mapan. Kamu gak bisa dapat sultan akhwat. Ngaca juga. Kalau kamu pingin yang mapan, rata-rata yang mapan ini cuma Pak Supri ini loh. Itu jelas mapannya itu Pak Supri ini. Betul nggak Pak Supri? Siap? Nggak berani juga. Yang ketiga cari juga yang lemah lembut. Akhwat cari iwan yang lemah lembut. Ini kadang ada sesuatu kita nggak bisa ini ya. Mungkin ada yang jodohkan tapi dia nggak tahu karakter asli ini. Memang sulit ditebak nih kecuali ditelusuri si ikhwan ini dengan temannya itu bagaimana, interaksinya seperti apa, dengan orang tuanya seperti apa, tetangganya itu bagaimana. Kadang mungkin penampilan cuma fisik ikhwan bener nih dia nih. Ikhwannya Masya Allah tuh. Tapi ketika sudah nikah, Mike Tyson pun kalah. Dia ikut taekwondo, semua jurus-jurus taekwondo keluar semua itu untuk istrinya itu.
Allah, nggak jamin juga sebenarnya ikhwan ini. Karena karakternya dari sono seperti itu. Maka pertimbangan karakter atau akhlak juga penting. Juga di samping itu, kalau tadi akhwat kita pilih yang apa tadi, enak dipandang, cantik kan? Nah, akhwat juga boleh memilih ikhwan yang good looking, yang enak dipandang. Kemudian pilihannya lagi, pilih yang sekufu. Sekufu agama wajib, sama-sama Islam. Ya masalah ini kalau antum tanya nanti beda manhaj sini loh. Agak berat ini saya jawabannya. Termasuk juga beda afiliasi ini loh. Ini berat lagi nih. Ya. Itu urusan lain ya. Sudah itu urusan antum sendirilah, mikir sendirilah. Tapi biasanya sekufu itu dari sisi strata sosial biasanya. Ini kaya, mau dengan yang kaya. Sultan, sama-sama sultan juga tuh. Biasanya kayak gitu. Kadang tadi strata pendidikan kan, ini S1, milih yang S1, wajar. Itu suatu yang wajar ya. Seandainya berbeda pun juga itu sering terjadi. Namun kalau ada yang milih seperti ya memang alasan dia. Nah lalu yang terakhir di sini ikhwan akhwat sekalian, ini informasi yang penting antum pahami saat mengenal pasangan atau kita kenal dengan ta'aruf lah. Ini poin-poin yang mesti antum gali. Karena ini kita menghindari proses anak-anak muda yang pacaran. Apa kerugian pacaran coba? Selain duitnya habis. Hah? Buang-buang waktu. Enjoy aja kok dia buang waktu kok. Apa? Orang pacaran tuh nggak jujur. Pokoknya sebisa mungkin dia berpenampilan bagus di depan pasangannya itu, di depan pacarnya. Iya kan? Sebisa mungkin pokoknya buat baik deh. Kalau bisa saya traktir, kalau bisa saya ini manjakan. Apakah ketika sudah suami istri jadi seperti itu? Enggak. Belum tentu. Nah, tolong gali poin ini baik-baik. Kalau mau kenal dengan akhwat, cari informasi, mungkin ada mak comblang lewat pihak ketiga atau mungkin lewat biro jodoh atau yang lainnya. Gali informasi ini terlebih dahulu. Yang pertama, soal agama. Ya, soal agama. Mungkin yang antum cari ini gini, paling mudah ini ya. Siapa guru ngajinya, ngaji di mana, teman-temannya siapa sih, teman-teman pengajiannya. Nah, itu paling mudah itu ditanyakan. Terus yang kedua, yang antum gali lagi pertanyaan ini ya, bibit, bebet, bobot. Apalagi itu. Ini bahasa Jawa ini. Bibit itu latar belakang keturunan. Orang tuanya ini gimana ini? Latar belakang orang tuanya apa? Jangan-jangan TNI, PNS. Ini anak kiai ini. Bibit itu namanya. Bebet itu tingkat ekonomi calon pasangan seperti apa? Terus bobot itu kualitas dirinya, kepribadiannya, pendidikannya. Nah itu didalami lagi. Lalu yang ketiga, ini biasanya akhwat nih. Dia tanyakan itu kemandirian dalam hal ekonomi. Biasanya tanya pekerjaannya gimana, ujung-ujungnya gajinya berapa. Jangan ikhwan bilang ini jangan cuma sudah dipercaya sama saya saja, saya tanggung jawab deh. Kadang ditanya itu jawab aja. Kalau nggak mau terima ya sudah, cari yang lain. Laki-laki harus punya harga diri bro. Jangan khawatir. Antum gajinya sendiri dia tolak, nggak masalah. Masih ada yang mau yang lain kok. Gak usah cengeng. Terus
Yang keempat, karakter pasangannya dicari. Bagaimana sifat-sifatnya ya tadi ya. Lalu yang kelima, usia. Penting. Lalu yang keenam, pendidikan. Yang ketujuh, kondisi fisik. Ya. Namun kalau sistem kami ini ya, kalau di sistem Biro Jodoh Rumah Iso itu, fisik seperti wajah kita tidak akan beritahu di awal. Cukup data dulu. Karena banyak ikhwan itu maaf jadi Abu Nazar. Paham Abu Nazar? Gak cocok Pak Ustadz. Gak cocok lagi. Gak cocok lagi. Gak cocok lagi. 10 dia gak mau semua. Kasih data dulu. Data gak diberitahu nama. Ini. Akhwat tuh kayak gini. Pendidikannya ini. Kamu mau gak? Asalnya dari sini. Sudah. Ah cocok nih. Gali lagi. Baru kalau sudah mau maju. Sudah fix nih ya. Gak ada yang ditanyakan lagi. Ya. Mau nazar. Kasih foto dulu. Tek. Kalau dia nolaknya pas lihat foto. Ah sudah. Berarti gak usah lihat langsung. Ya gak usah lihat langsung. Karena kalau ini sudah nolak terus dia mau lihat langsung. Pasti sama saja. Tapi kalau dia sudah, oh fotonya bagus nih, sudah, tik. Foto di kami itu tidak boleh diedit. Yang akhwat nggak boleh make up, nggak boleh pakai foto wisuda. Apa adanya pokoknya. Paham foto wisuda kan? Ayu pasti kan, cantik kan? Nah, nggak boleh pakai. Tuh ketat kayak gitu tuh. Kalau ada yang bilang ini gak boleh dipakai Bu, saya protes tuh. Gak ada kayak gini. Ganti, asli. Apa adanya. Ya kalau sudah ditolak ya sudah. Nah kalau dia sudah terima, nah mulai. Sekarang sudah ada Zoom kan. Orang Banjarmasin bisa tuh, dapat orang Jogja itu bisa tuh. Zoom bro, Zoom. Wes bisa ini. Pernah kita nikahkan TKI di Jepang. Dengan orang Jawa, Zoom. Sudah nikah tuh. Ada yang di Korea juga nikah, ada yang di Hong Kong juga nikah. Kamu mau dari Afrika juga bisa kita cari nanti. Enggak banyak belagu aja yang penting elu itu. Nah, ketika sudah cocok, nah baru. Ketika ta'aruf langsung atau nazar ya, istilah kita itu nazar. Ketemu, ini gak main-main lagi nih. Orang tua harus ada. Orang tua si ikhwan siapa, orang tua si akhwat siapa. Harus hadir, walaupun itu di Zoom. Dia gak bawa orang tua, oh berarti kamu gak lapor nih. Gak serius kamu. Kasihan kalau kamu nolak ini, kamu gak bawa orang tua, kamu siapa emangnya? Atau bawa keluargamu kalau memang gak punya orang tua. Si akhwat juga demikian. Nah mulai ketika itu, tanya langsung. Ya, tentang Zoom ini baru ada di pandemi ini. Kalau dulu offline semua, sulit banget. Sekarang sudah ada, sudah semakin mudah itu. Nah, jadi prosesnya itu diantaranya seperti tadi. Dan kalau di Biro Jodoh Rumah Iso tidak boleh ikhwan akhwat kontakan langsung. Gak akan ketahuan kontak, rahasia. Sampai medsosnya pun dia nggak tahu. Nggak boleh tahu. WA-nya nggak boleh tahu. Nggak akan diserahkan. Sampai fix dulu. Sudah kamu mau itu? Mau maju? Ya. Siap melamar? Iya. Baru kasih kontak. Sudah urusan kamu selesai. Karena kalau ketahuan kontak apa yang terjadi? Abu Nazar tadi itu. Kebongkar bahaya banget tuh. Ya. Masalahnya ada. Kita jaga itu. Alhamdulillah sudah banyak yang dinikahkan. Rata-rata itu yang gak banyak belagu. Kalau banyak belagu 3 tahun, 4 tahun gak dapat-dapat. Ya.
Saking emosinya kita itu kalau hadapi ikhwan nih, maaf ikhwan. Ada 4 tahun dengan kita, milihnya macam-macam tadi itu. Yang sampai spesifikasi hidung pun dirinci, bibir pun dirinci itu loh. Saya bilang ini kalau jadi Bu, saya bilang ini kalau jadi dia mau dengan akhwat itu, sudah cancel aja Bu di tengah-tengah. Gak usah jadi, banyak belagu dia. Kalau dia berani nolak, oh sudah blacklist. Selesai. Banyak belagu dia itu, bikin susah aja. Kalau dia nggak nikah ya urusan dia. Sudah dibantu kok. Nah prosedurnya itu ada di website urmaiso.com. Siapa tahu ada orang Banjarmasin jodoh dengan orang Jogja. Orang Jogja itu halus-halus. Bahasanya enak kan? Iya kan? Iya. Saya ini orang Ambon. Dapatnya orang apa? Jogja. Halus kan bahasanya kan? Ya. Gimana? Nambah lagi Pak? Silakan lanjutannya jawab. Dedit ya. Monggo. Istri ada. Ya. Ada istri di belakang. Ada istri? Enggak, saya kan cuma nanya aja. Emangnya masalah gitu. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Bismillah ya, alhamdulillah. Baik, silakan yang ingin bertanya secara langsung. Ya, kami Ini awat ya? silakan. Ya. Ada mic. Ada ikhwan nanya, silakan. Ikhwan Nah, silakan. 1, Ini ada 2 orang. 2, Masya Allah. Ini kacamata nih, 3. Ini yang pertama tadi. Jomblo dulu. Pak Supri mau aku. Mas Supri, ya. Ya, mana tadi? Sana itu. Bisa ini enggak? Enggak, kalau enggak dia suaranya keras enggak apa-apa. Situ kayaknya Ustaz. Baju hitam dulu. Baju hitam, ya. Antum ikut takut. Maksud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara yang Ustaz sebutkan tadi ada problematika pemuda jomblo tadi, di antaranya adalah overthinking Ustaz. Iya. Nah, Itu bahasa anak Jaksel sih. iya Ustaz. Nah, jadi Ustaz mungkin ini benar Ustaz adanya di Overthinking tadi betul ya? Naam, Masya betul. Allah. Antum berarti. Nanti Kadang, kasih Ustaz, buku dia ini. Kita Pertanyaan. ini melihat teman-teman yang muda-mudi Ustaz. Iya. Terus melihat mereka itu nikah muda, setelah itu juga dia itu cerai muda juga Ustaz. Nah, Taib. jadi Terus? mungkin Ana sebagai seorang yang jomblo Ustaz ingin meminta solusi atau penyebab dari hal ini terjadi gitu Ustaz. Supaya untuk manipulasi. Untuk Itu antum meminimalisir, dapat Ustaz. dari berapa ikhwan? Satu dulu. Banyak Ustaz. Banyak. Banyak. Sudah lihat ikhwan yang lain yang nikahnya langgeng sampai saat ini enggak? Belum Ustaz. Belum? Oh enggak mungkin. Pak Supri langgeng terus Pak Supri? Lihat Pak Supri ini loh. Masya Allah. Biasa aja mereka. Nah, Nah, itu namanya trauma. Trauma itu si jomblo ini menyamakan dengan yang lain. Ya kan? Yang belum tentu tidak sama dengan dirimu. Solusinya adalah tolong pahami takdir dengan baik. Takdir tiap orang itu beda-beda. Kalau antum pahami takdir dengan baik, trauma ini teratasi. Selain problem kayak gini biasanya mirip dengan ini ya. Jadi si pemuda ini nggak mau nikah, dia ingat orang tuanya yang juga punya masalah cerai. Dia samakan dengan keadaan dirinya. Nanti kalau saya nikah cerai bagaimana ya? Jawabannya mudah. Jangan dirimu samakan dengan orang tuamu karena belum tentu sama. Betul nggak? Takdirnya kan beda-beda. Taruhlah itu sudah jadi takdir, sudah terima. Tapi apakah kita samakan dengan yang lainnya? Bisa disamakan? Gak bisa. Atasinya kayak gitu. tapi Ustaz,
kalaunya penyebab lain Ustadz? Sebab kedua, ya, antum cuma nilai dari itu saja. Antum nggak lihat yang lain. Siapa tahu seumuran antum nikah, alhamdulillah Ustadz dia sudah punya anak 2, 3 gitu. Jadi jangan bergaul dengan ini. Iya kan? Bukan antum. Jangan bergaul dengan teman-teman yang ini, antum ganti. Ada juga anak muda itu, dia cerita ke saya gini, Ustaz, sama ada masalah dengan antum. Saya dengar dari teman-teman saya itu sudah nikah. Teman-temannya bilang, kamu gak usah nikah deh, kamu gak tahu kalau nikah itu nanti bagaimana. Dia ceritakan tuh keadaan istrinya semuanya cerewet-cerewet gitu loh. Walaupun iya juga sih, iya. Tapi kan gak seperti itu jadi alasan kan. Coba kamu lihat teman-teman yang lain gitu loh. Apa semua kasusnya seperti itu? Dia santai aja yang lainnya. Nah, pandangan pada teman-teman tadi, nah ini perlu diubah mindsetnya, pindah ke teman yang lainnya. Tambah lagi satu lagi, antum bergaul jangan dengan sama jomblo juga. Bergaul dengan yang sudah nikah, itu biar dia termotivasi itu loh ini. Dengan Pak Supri ini loh. Gitu ya? Jadi masalahnya di trauma. Saya bahas trauma di sini nih. Ada di sini problemnya. Ini bahas dari sisi psikologi. Ini untuk antum itu. Ya, mudah-mudahan ada teratasi. Allah ibarik fiik. Baik. Nah, saya baca dulu di sini satu ya. Baru nanti ke Mike. Bagaimana jika rasa cinta muncul di saat yang tidak tepat? Orang tua belum mengizinkan, mental juga belum siap. Tapi rasa ini sudah terlanjur subur. Ini terlalu banyak teoritis nih kayak begini nih kayaknya. Gini, kalau ini mungkin problemnya gini ya. Mungkin ada yang punya masalah, Ustaz saya nggak punya rasa sama sekali dengan dia. Ada yang awal nikah itu nggak punya rasa, ya memang kayak gitu dulu. Yang penting saya mau serak dulu deh, itu aja. Nanti akan muncul makin besar rasa cinta tadi. Ketika sudah nikah, Masya Allah istri saya itu luar biasa baiknya ya. Dia bangunkan saya sholat subuh ya. Wah saya salah ini dia ingatkan baik-baik ya. Masya Allah dia ngajak saya ngaji lagi ya. Mulai situ rasa cinta itu muncul lagi, makin besar. Nah itu rasa cinta yang tepat itu di sini. Saat sudah menikah. Kalau sebelum menikah itu cenderung saja, ini saya selek nih. Saya sudah punya feeling dengan dia nih, saya sudah punya rasa dengan dia nih. Kalau dengan yang lain kok enggak ya, kalau ini kok luar biasa ya, deg-degan saya ya. Itu. Baik. Mana ya tadi yang satu? Ya wis ya, ini dua. Ya, silakan. Itu yang belakang sini. Tadi saya tunjukin ya? Ya, satu. Ya. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, apa yang membuat seorang laki-laki wajib menikah lagi? Apa? Aduh, Ustaz Ahmad nih gimana ini? Tanya ke saya ya. Pertanyaan Banjarmasin gitu Ustaz. Kalau wajib, aduh saya yang kena lagi. Tergantung kemampuan dan bisa berbuat adil ataukah tidak. Jangan cuma sekadar saya ingin jalankan sunnah Nabi. Jangan situ dulu, mikir lagi. Ya. Jadi Pak Supri nggak apa-apa, Pak Supri saja gitu. Tapi kalau mau ini timbang-timbang lagi. Gitu ya Pak, Bapak-bapak ya. Setuju ya? Nah, saya nggak banyak panjang lebar. Nanti tanya saya yang sudah pengalaman deh. Praktisi kan sudah ada di sini. Ya. Terus yang belakang satu nih. Ya. Langsung aja. Suara antum keras nggak? Silakan berdiri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz perihal nikah muda. Ya. Ustaz tadi menyampaikan bahwasanya menyegerakan itu lebih baik. Ya. Jadi bagaimana terhadap hubungan kita
yang dimana mereka beberapa yang disampaikan Ustaz tadi belum terpenuhi. Contoh? Yang seperti mental atau kesiapan Mentalnya belum. ya, terus juga restu orang tua, tapi lebih mengedepankan masalah syahwatnya. Nah, mohon pencerahannya biar Syahwatnya gimana maksudnya? keinginannya untuk menikah atau ketertarikannya terhadap lawan jenisnya seperti itu Ustaz. Kemudian bagaimana pandangan Ustaz atau berikan kiat-kiat terhadap ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang belum menikah, khususnya di usia muda. Kemudian juga terhadap mungkin abu-abu atau bapak-bapak di sini yang dimana anaknya juga menginginkan menikah di usia muda, tetapi orang tua tersebut melihat anaknya tersebut belum siap secara mental ataupun dan lain halnya. Tadi antum sebut mental, ya, restu orang tua belum dapat, tapi syahwat sudah punya keinginan untuk menikah. Taib. Berarti cara mengatasi dua ini berarti ya? Iya, Iya kan? Dua ini ya. Terus tadi masalah orang tua. Iya. Afwan. Mungkin secara umumnya Ustaz, karena mungkin beberapa hal tadi yang disampaikan perihal kesiapan-kesiapan sebelum menikah. Nah, mohon pencerahannya kepada ikhwan-ikhwan kita yang dimana kadang di era sekarang itu kan mereka lebih cenderung mengutamakan syahwat. Mereka mengira bahwa mereka siap secara mental ataupun dan lain halnya. Padahal menikah itu kan bukan sekedar suka sama suka lalu menikah. Banyak proses yang harus dilalui gitu. Banyak persiapan-kesiapan yang harus dipersiapkan sebelumnya. Apalagi perihal orang tua yang melihat anaknya tersebut belum siap seutuhnya gitu. Jazakallah khairan Ustaz. Kalau dari sisi orang tua melihat anaknya itu belum siap padahal sudah punya keinginan, ini masalah mental ini kadang perlu belajar ya. Maka saya sarankan untuk anak-anak muda, baiknya itu diikuti kajian-kajian pranikah. Seperti persiapan nikah, biar punya keinginan untuk nikah itu loh. Ya. Dan ini juga untuk mengatasi masalah-masalah anak muda saat ini yang pergaulannya seks bebasnya luar biasa. Nah ini harus digalakan lagi. Ya. Kajian-kajian nikah untuk anak muda ini. Bahkan mungkin ini jadi solusi untuk narik anak muda juga. Ya, untuk narik anak muda. Karena kalau bahas-bahas serius itu kurang tertarik. Nah pas bahas kapan nikah gitu. Yang penting kapan nikah lagi itu nanti ya. Ya. Kapan nikah itu sudah jadi tema yang mereka rasa bahwasanya saya butuh ini nih. Kadang anak-anak muda tidak didekati di sini. Padahal itu yang mereka lagi butuhkan. Nah, mungkin ada yang di Banjarmasin sini atau sekitar sini, nah fokus untuk ngajari anak muda seperti itu. Mungkin Masjid Imam Syafi'i buat kelas pranikah khusus. Selain belajar Quran tadi ya. Itu mungkin masukan saya. Jadi buat khusus untuk itu. Ya, buat khusus untuk itu supaya mereka ada solusi ini. Kadang butuh curhat. Kesiapan mental bisa dibangun di situ. Nah, ketika mental siap, nah tambah lagi tadi finansial. Biasanya orang tua juga tanyakan, kamu memang mau kasih makan apa? Anak orang. Kalau dia sudah siap mental, pekerjaan minimal saya siap tanggung jawab deh. Nah, tinggal masalah komunikasi dengan orang tua yang dia bangun. Bagaimana membujuk orang tua supaya menerima dia untuk menikah. Nah ini yang harus dibina lagi. Gitu ya. Nah Ustaz. Nah, baik solusinya itu kelas pranikah harus ada. Nah, satu lagi Ustaz. Dalam Islam apakah ada usia ideal untuk menikah? Wallahu a'lam tidak ada. Nah, Ya, tidak ada. Ada Ustaz? Kita berikan kesempatan untuk akhwat. Ada, Ustaz. ada akhwat. Ya, silakan. Akhwat yang ingin bertanya. nah, jazakallah khairan. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz mengenai kesiapan mental menikah. Dulu mental Ana untuk menikah itu alhamdulillah siap. Tapi Masya Allah berangsur-angsur ke sini karena Ana pernah bernazar dengan beberapa laki-laki dan qadarullah
setelah nazar laki-laki itu mereject anak karena setelah nazar melihat wajah yang tidak sesuai taib. dengan kehendak mereka gitu. Bagaimana menghadapi ikhwan yang sering berlagu seperti ini Ustadz? Kadang Taib. anak mentalnya Iya. suka turun kayak Ya. gitu. Ini problem yang dialami ya. Ini realita betul ini. Ini realita. Kebanyakan apalagi zaman ini kayaknya pengaruh si Lee Min Ho di drakor-drakor itu kayaknya. Si Ikhwan ini memang gayanya luar biasa ini. Di samping belagu tadi itu loh. Pengaruh zaman juga loh. Dulu itu kalau orang nikah, dulu zaman saya mahasiswa, ya, nggak ada pemikiran kayak gitu. Kalau sekarang itu face itu dilihat jadi nomor wahid pokoknya. Hatta sampai ikhwan ngaji sekalipun, zaman ini loh. Hatta sampai ikhwan ngaji sekalipun, pokoknya wajah dulu. Wajah itu jadi dominan. Sampai-sampai yang ngurus biro jodoh rumah Yesus, mereka komentar saya, Ustadz kita capek ini si ikhwan ini banyak belagunya sekali, terus wajah, tolong nasihati mereka deh. Mungkin tadi kan saya ada bawa kalimat tadi ya. Wajah itu masih bisa dipoles. Skincare banyak. Bawa ke salon. Masih bisa. Tapi masalah baik agamanya ikhwan, itu sulit dapat. Itu bukan sekejap langsung satu malam antum ubah dia jadi soleha. Belum tentu. Apa manfaatnya antum punya istri soleha coba? Tidak hanya sekadar cantik. Antum buat salah, dia tegur baik-baik. Sebagian istri kalau sudah ngaji itu bahkan dia nggak mau ceramai antum. Ya. Karena dia diamkan. Karena dia beritahu juga cuma lewat WA saja. Gak mau bicara langsung. Dia pakai kata-kata yang sopan, yang santun. Ya. Bukankah itu untuk kebaikan antum juga? Maka tadi di dalam buku ini saya sebut tetap prioritas agama nomor 1. Tetap itu nomor 1. Sehingga tolong banyak-banyak timbang-timbang di sini. Yang dia ungkap tadi, ini ya, ungkapan nyata memang. Ketika lihat wajah langsung reject tadi kan istilah dia kan, tolak. Dan itu jadi problem luar biasa. Jadi sekali lagi ikhwan, tetap antum pilih yang bagus agama. Insya Allah bahagia nanti. Itu jadi modal penting itu. Itu yang lebih membahagiakan. Renungkan itu baik-baik. Nanti untuk akhwat yang nanya nanti bisa kasih ini. Baik, saya baca dulu yang ini. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Ini hukum nikah online nanti. Ah ini orang tua. Ini orang tua nanya nih. Alhamdulillah anak punya anak gadis dan sudah ada yang sering tanya-tanya. Bagaimana cara agar jodoh anak kita dapat yang tidak mengecewakan? Cara menyelidikinya yang ingin meminang anak kita bagaimana? Tadi saya diantaranya beri kiat. Poin pentingnya itu tahu agama dulu ya. Kualitas agamanya seperti apa? Poin penting tadi dari agama apa tadi? Siapa guru ngajinya? Ngajinya di mana? Teman-temannya. Karena gak mungkin jauh-jauh deh. Kalau dia suka ngaji, pasti teman-temannya itu tuh. Sudah terbentuk lingkungan dia. Dari situ dapat tahu. Nanti orang tua, bapak atau ibu yang nanya, cari tahu ini penting. Baru tadi ada istilah bibit, bebet, bobot. Nah itu nanti urusan lain lagi. Bisa cari info tentang itu. Namun kondisi ini diketahui dulu. Kualitas agamanya diketahui dulu. Biar nanti tidak kecewa. Baru nanti tahu karakter si laki-laki gimana, keluarganya bagaimana, seterusnya. Semoga Allah berikan jodoh yang terbaik.
Satu lagi lihat ini, ikhtiar apa lagi yang harus dilakukan oleh seorang akhwat yang usianya sudah matang untuk menikah. Di satu sisi ada orang tua yang harus dibiayai karena tidak bisa lagi bekerja. Di saat sang akhwat adalah tulang punggung keluarga. Ini satu problem lagi untuk akhwat. Biasanya akhwat itu sulit nikah karena dia mikir gini, kalau saya nikah, saya harus ikut suami saya. Saya punya orang tua ini jadi tanggungan saya. Saya tulang punggung keluarga. Maka biasanya dia cari siapa yang mau tinggal bersama dia ya. Gitu. Untuk beri syarat seperti ini, saya sarankan untuk akhwat dulu ya. Mohon maaf, ini syarat sangat-sangat berat. Karena rata-rata ikhwan itu, apalagi yang sudah ngaji, pingin si akhwat itu ngikut dia. Sehingga saran saya, tolong tidak beri syarat ini dulu. Yang penting nikah dulu. Nikah dulu sudah teratasi, ketika nanti sudah nikah, problem ini nanti pelan-pelan mudah-mudahan bisa teruraikan. Soalnya kalau dia kemukakan syarat ini di awal, mohon maaf sangat-sangat berat. Saya biasanya bilang syarat ini dihapus dulu. Ini berat nih. Ya. Jadi suruh, pokoknya tinggal dengan saya. Karena saya punya orang tua, berat. Nanti kalau sudah nikah, baru pecahkan masalah ini. Baik, ada ikhwan lagi nanya? Ada pertanyaan khusus. Mana? Ikhwan Banjarmasin. Ya, Ustaz. Ustadz Supri. Padahal Ustadz. Bismillah. Ahsanallah ilaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Dari dua kriteria untuk laki-laki dan perempuan yang berhak untuk dijadikan sebagai pasangan adalah yang beragama. Dari tadi Ustadz menyebutkan tentang yang mempunyai agama, yang beragama. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi apa yang dimaksud agama, karena agama luas. Ya. Agama luas. Berat ini makanya. Itu tadi saya mau singgung rinci Ustadz sebenarnya. Di sini tuh saya singgung rinci nih, bahkan di sini ya. Di sini nih. Karena ada pengalaman di Masjid Imam Syafi'i Ustadz. Iya. Ada kadang-kadang seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan yang suka mengaji di Masjid Imam Syafi'i, maka dilihat dari agamanya akhirnya dia cuma sebulan, 2 bulan sering ke masjid, kemudian habis itu celana di atas 2 mata kaki, kemudian setelah menikah selesai. Tidak ada lagi ke Masjid Imam Syafi'i Ustaz. Dan ada beberapa seperti itu. Mungkin ada yang hadir di sini Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan agama. Di sini saya banyak merinci sebenarnya. Sampai saya buat istilahnya, ini di kelas pranikah saya ya. Saya gitu sengaja saya susun prinsip-prinsip agama yang harus ada. Di sini saya sebut khusus, prinsip-prinsip agama ini harus ada. Sampai poin-poin akidah saya sudah tulis Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, saya cantumkan di sini. Tapi cuma poin secara luar ini ringkas saja. Untuk memahamkan saja, saya sebutkan sekitar 10 poin. Ya. Contoh di sini, sebentar. Ini di kriteria ikhwan ini. Pas saya jelaskan di kriteria ikhwan. Ini. Saya berikan judul di sini. Ada pengaruh akidah dan manhaj itu bagaimana. Baru poin-poin akidah dan manhaj saya sebutkan. Di antaranya di sini, ini tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada rukun iman yang lainnya. Terus masalah tentang iman juga. Iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu perkataan, amal dan keyakinan. Terus iman bertambah dengan ketaatan, iman itu berkurang lantaran maksiat.
Terus saya tambah lagi. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, ini sudah mulai singgung nih. Terus masalah meyakini siksa kubur. Siksa kubur itu ada, harus diyakini. Karena sebagian ya, itu ada yang menihilkan ini. Siksa kubur itu enggak ada, hadisnya hadis ahad. Terus yang keenam di sini tentang keimanan kepada Allah. Allah itu maha tinggi. Allah fis sama. Saya cantumkan lagi nih. Terus yang ketujuh tentang ketaatan kepada pemimpin. Taat kepada pemerintah. Tidak memberontak, tidak khuruj kepada kepemimpinan yang sah. Sampai saya spesifik lagi nih. Dan menasihati pemimpin tidak terang-terangan, tidak lewat demonstrasi dan macam-macam. Ini padahal lagi bahas kelas pranikah nih loh. Terus tidak boleh asal-asalan mengkafirkan orang. Artinya lagi disinggung ini tidak boleh mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar dengan sembarangan. Lalu prinsip ke-9, mencintai Nabi SAW, mencintai para sahabat, mencintai Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lalu ke-10 ini saya singgung karena di akhir Syarh Sunnah Imam Al-Muzani disebutkan kita tidak hanya berakidah namun harus punya akhlak yang bagus. Tidak suka adu domba, tidak berdusta, menjauhi pekerjaan yang haram, menjauhi syahwat, meninggalkan perkara syubhat. Nah, sengaja poin-poin ini saya sebutkan rinci di sini. Awal saya nggak mau singgung. Ini rinciannya. Makanya tadi ada, kalau nggak tahu spesifik kayak gini gimana? Nah, sekarang tanya ngajinya tadi itu loh. Siapa guru ngajinya? Kan ketahuan. Jadi di formulir kalau di Biro Jodoh itu saya sebutkan siapa guru ngajimu. Dia harus sebutkan nama-nama ustadz tuh. Biar nanti kalau dicocokkan ini, sini dapat pelajari. Oh, ternyata ustadznya itu ini. Ngajinya di mana kan ketahuan. Teman-temannya siapa juga kan ketahuan. Prinsip-prinsip tadi bisa ketahuan juga. Nah, itu bahasa halusnya kita kalau di Biro Jodoh. Tapi kalau di Biro Jodoh Rumah Isa itu, nanti ini akan diuji. Ini satu buku ini sebenarnya buku kelas pranikah. Ini diuji semuanya. Jadi bahan ujian 25 soal. Enggak lulus, mohon maaf, tidak akan pernah dijodohkan. Kenapa kita pakai kayak gitu? Karena kita nggak mau jodoh-jodohkan orang saja, kita punya rasa tanggung jawab. Gimana kalau salah ya? Sekaligus untuk dakwah juga. Oh, dia tahu prinsip-prinsip kayak gini ya. Kan pertanyaan-pertanyaan akidah muncul tuh. Di mana Allah kan ada kan tadi kan? Muncul. Nah, seperti itu ya untuk menjelaskan dan ingin mencari tahu. Tapi kalau mau diketahui saat memilih bisa tahu dari guru ngaji, tempat ngaji di mana, teman-temannya siapa. Biasanya ketahuan di situ. Gitu Ustaz Ahmad. Ini Ustaz. Buku ini akidah loh ini. Kayaknya sudah ya Ustaz ya? Sudah saya kasih belum ya? Belum. Kalau yang di buku ini saya bahas tentang yang tadi masalah trauma, ini tentang lagi menjelaskan takdir. Ya Allah dia jodohku, ini lagi pahamkan takdir loh di sini. Karena rata-rata anak muda sampai tadi trauma, dia bingung gimana, ini saya dapat jodohnya siapa, nasibnya bagaimana. Dikuatkan di takdir dulu. Dia harus pahami takdir dengan benar. Jodoh itu kaitannya dengan takdir juga sama dengan rezeki. Harus dipahamkan di situ. Ada lagi? Kita beri kesempatan untuk ikhwan. Ujung sana ada. Sebentar. Yang mana belakang? Ada mic, sebentar ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanya seputar nikah sirih. Yang menurut saya sih nggak ada hubungannya, cuman kebanyakan orang yang merasa dia pertama mapan, kedua udah sanggup untuk menahan hawa nafsu, dan yang ketiga sanggup untuk mengongkosi setiap hari makan. Apakah di dalam Islam itu ada yang namanya hukum nikah sirih? Dan yang kedua, Nikah siri. Nikah sirih. Baik. Dan yang kedua, apakah pada saat perceraian itu ada hak tanggung jawab terhadap pasangan tersebut? Dan yang ketiga, misalkan dia terjadi perkelahian, ketika bahasanya KDRT lah, kekerasan dalam rumah tangga, apakah dia bisa menuntut ke si calon Nah ini, laki tadi? saya sampai saat Terima ini kasih. kalau ada yang nanya tentang nikah siri, saya jawabannya kalau saya sendiri tidak menyarankan. Dari sisi akhwat itu masih kurang kuat. Ya, dari sisi akhwat masih kurang kuat. Nah, seperti pertanyaan lanjutan ini, gimana kalau terjadi perceraian? 1. Gimana kalau terjadi pemukulan? 2. Bagaimana nanti ketika tidak dinafkahi? 3. Ini problem banyak nih. Saya punya problem, ini ada yang curhat, tapi dia tidak dengan saya langsung karena agak malu si ibu ini. Jadi dia dinikahi siri. Ujung-ujungnya, maaf, dia cerita suaminya nggak sholat. Tambah lagi, karena dia nikahi si perempuan ini kaya. Ujung-ujungnya ternyata cari pinjaman uang. Modusnya itu dia mau pinjam uang 1 miliar. Saya bingung juga jawab. Kalau ini nikah siri dikuatnya di mana ibu ini ya? Kalau nikah siri mau disahkan bisa di KUA. Dia tinggal pengesahan saja di KUA bisa. Maka solusi dia berarti dia kalau mau pisah dari suaminya untuk dia gugat ya. Dia harus lapor ke KUA dulu. Bahwasanya dia nikah siri nih tinggal dikuatkan oleh KUA ya. Namun syarat dari KUA lagi, soalnya dia jadi istri ketiga. Maaf, istri kedua, dia jadi istri kedua, maka harus ada persetujuan dari istri pertama. Masalahnya lagi, istri pertama nggak mau tanda tangani. Problem lagi tuh, sudah bingung ini. Saya bilang, aduh, repot tenan ini. Saya sampai kasih saran, gini aja. Pokoknya sementara jangan dulu hubungan dengan laki-laki itu. Kalaupun dia marah, akhirnya dia jatuhkan talak. Nah, baru sudah jatuh tuh. Gara-gara ditalak tadi. Karena talak kan dari laki-laki. Ya, talak itu dari laki-laki. Nah, sah. Cuma bisa seperti itu. Efeknya loh ini. Kalau ditanya nikah siri nanti mau dikuatkan, nah tadi bisa. Bisa prosesnya di KUA. Nanti akan dibantu. Biasanya ada yang nikah siri karena ijab kabulnya bulan depan resmi di KUA sudah tercatat nih. Maka dia nikah siri dulu, ada mungkin tuan guru atau ada kiai yang nanti nikahkan. Nah, tinggal dikuatkan 1 bulan lagi. Nah, itu nggak ada masalah. Tinggal dikuatkan saja. Namun yang problem yang lainnya kalau ini dipertahankan terus tidak dikuatkan oleh KUA. Nah, problemnya kayak cerita saya tadi. Maka timbang-timbang di situ. Efeknya di perempuan yang rugi. Gitu ya. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa nih? Masih ada 5 menit lagi. Ustaz. Oh 5 menit lagi. Baik. Mungkin kita Kita kasih kertas dulu ini. kertas. Ya, kertas dulu. Kiat sukses mengatasi ego dalam rumah tangga, khususnya yang sudah menikah baru-baru saja. Nah, yang tadi saya sudah sebutkan masalah komitmen ya. Komitmen ini makanya harus 1, banyak-banyak sabar. Yang kedua, memaklumi ada kurang itu wajar. Tinggal lihat kelebihannya mana, banyak lihat kelebihannya daripada kekurangannya. Terus mudah memaafkan. Komitmen dijaga, sabar, kemudian memaklumi, banyak memaafkan. Nanti prinsip ini tolong jaga baik-baik bagi pengantin baru. Apakah Mas Joko
dan Pak Supri boleh jatuh cinta, ya boleh-boleh saja Mas Joko cinta ke yang lain, terus Pak Supri juga iya. Kalau sesama Mas Joko dan Pak Supri ya nggak boleh. Iya kan? Bahaya loh kayak gini. Dia suka yang lain boleh, si Pak Supri juga boleh. Nanti masalah Pak Supri ini pengen nikah lagi, nah tentu nanti ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Jika sudah sangat ingin menikah, tetapi belum mampu secara finansial, apa yang harus dilakukan? Puasa sunnah. Kalau tetap ingin lagi, ya kerja saja. Punya ada penghasilan, siap tanggung jawab. Insya Allah kalau bapak-bapak yang hadir ini punya anak perempuan, dia lihat antum itu siap tanggung jawab, dia nggak mesti nunggu antum mapan dulu. Rata-rata bapak-bapak ini pokoknya mau deh. Dia siap menerima loh. Kalau orang-orang tua yang baik itu kayak gitu. Nah ini, bagaimana meyakinkan orang tua supaya bisa menerapkan pernikahan sesuai syariat. Bagaimana sikap kita ketika ada acara adat yang tidak bisa ditinggalkan. Ini kaitannya sama ya. Gini, ikhwan, akhwat. Tugas antum untuk berdakwah sebenarnya. Dan dakwah itu tidak sekejap langsung jadi. Butuh proses. Kalau antum ingin supaya pernikahan besok itu syar'i, dari sekarang tugas antum untuk dakwahi orang tua. Namun ginilah, keadaannya sekarang darurat. Minggu depan antum nikah. Malam ini dengar saya ngomong kayak gini nih loh. Terus mau mengubah acara resepsi yang sudah ditetapkan kayak gini. Kira-kira bisa atau tidak? Ingat, saya selalu ingatkan ikhwan akhwat, masalah nikah itu bukan hanya urusan antum. Ini urusan keluarga besar. Keluarga antum setuju, belum tentu nanti besan setuju. Terus belum tentu lagi kakek neneknya kalau masih hidup setuju, atau saudara-saudara yang lainnya itu setuju, belum tentu. Ada yang buat ricuh saja. Akhirnya sulit terwujud. Makanya dari sekarang itu sudah persiapkan kalau memang pingin nikah. Gimana ya saya lebih ke orang tua ya. Mungkin kalau mau jadi solusi lagi untuk orang Banjarmasin, ya buat wedding organizer yang syar'i. Antum tawarkan itu. Ya. Terus buat seprofesional mungkin. Serahkan ke yang pakar. Karena ada keluarga itu yang dia sewa WO itu nggak main-main dia. Dia harus tahu sepak terjangnya bagaimana. Nah itu sebenarnya jadi solusi. Ya, itu jadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Namun yang jelas tugas antum untuk dakwahi orang tua. Satu lagi, ada sini Ustaz. Nah. Ini sudah. Nah, benar. Oh ini sudah. Ada yang tanya langsung sini? Padahal. Joko ini. Ya. Nah ini ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan mengenai yang pertama itu tentang hal-hal yang disembunyikan oleh calon pasangan. Nah ini biasanya walaupun kita sudah bertanya ke orang tua, ke teman-temannya, pasti ada sifat-sifat yang sebenarnya belum dia keluarkan ke depan ke hadapan orang tuanya atau kawan-kawannya. Misalkan kayak kita tanya ke orang tuanya, apa sih sifat yang dia punya, pasti yang disampaikan kadang-kadang tuh atau mungkin kebanyakan ya mengenai sesuatu yang baik-baik saja. Sedangkan sifat-sifat yang buruk demi menghindari adanya penolakan atau ya yang gak mau menerima calonnya itu. Jadi disampaikan tuh yang baik-baik aja gitu, dia ini orang yang baik segala macam gitu kan. Tetapi sifat-sifatnya seperti bagaimana dia marah, apakah dia penurut atau tidak itu. Enggak perlu orang tua tahu. Oh enggak perlu. Yang kayak begitu enggak perlu. Oh. Cukup secara umum saja. Paling latar belakang si akhwatnya bagaimana, orang tuanya seperti apa, seperti itu saja. Oh, jadi ada. Gak perlu orang tua tahu secara detail, karena yang jalani kita. Gitu. Oh iya, baik.
baik mungkin itu sudah terjawab. Kemudian Paling mengenai- kalau orang tua mau tahu detail, misalnya ini akhwat ya suruh orang tua ketemu si akhwat itu saja. Terus ungkap sendiri. Itu lebih aman. Baik. Iya. Terima kasih Ustadz. Tadi kemudian untuk yang selanjutnya itu mengenai yang selain yang disembunyikan tadi ya, cuman ini mungkin agak yang lebih sensitif begitu. Bagaimana yang jika yang disembunyikan itu adalah hal-hal yang sifatnya kayak perawan begitu. Yang Kalau sudah tobat, bukan perawan gitu. kalau sudah taubat, Nah, tapi di maka sisi kenapa lain, ditolak? di sisi lain tuh ada yang bilang Dan cari yang tolong seperti ini, kalau memang sudah tahu akhwat ini ngaji, tidak perlu ditanyakan. Agak berat seperti itu. Sama juga, dia tidak perlu nanya antum, keperjakaan antum bagaimana. Sudah kalau memang sudah jadi baik, sudah ngaji, sudah. Tidak perlu ungkap masa dulu. Karena kalau orang sudah tobat ngapain gitu loh. Paham? Paham. Baik. Ada satu lagi tadi. Ya, satu lagi. Yang kedua. Jadi Yang mengenai- ketiga. mengenai, ya, baik. Ini mengenai yang ngaca diri tadi Ustadz. Kan semakin lama itu kan ibaratnya itu misalkan saya gitu kan sudah ibaratnya kayak misalkan 3 kali ditolak begitu kan. Karena mungkin saya kurang sadar diri. Cuman akibat dari saya Karena kurang apa? enggak sadar diri, enggak ngaca. Oh enggak ngaca, alhamdulillah. Jadi lama-kelamaan itu timbul yang rasanya insecure. Jadi kayak semacam kayak khawatir tapi yang mengakibatkan itu kayak gak pede lagi bisa nemu pasangan kayak gitu. Jadi sudah mungkin ibaratnya sudah mencari pasangan yang sudah ibarat tuh setara wajahnya, standarnya gitu kan. Tapi qadarullah mungkin karena satu dan lain hal seperti orang tua gitu, mereka menolak gitu. Itu bagaimana pendapat Ustadz? Apakah dia... Nah untuk masalah antum dulu ini ya. Untuk masalah antum, tadi kalau sudah seperti itu, saran saya perbaiki diri, jadi high quality. Sama seperti akhwat tadi yang tanya juga ya. Ya. Kenapa? Ya akhwat tadi tanya itu ya, sama, hampir sama. Jadi high quality juga, problem dia itu tadi kan pada face. Ya. Problem antum tadi kan insecure ya. Nah, insecure ini kadang jadi nggak aktif. Betul kan? Jadi cenderung pasif, saya nunggu aja gitu. Jangan, tetap aktif, perbaiki kualitas diri. Sekarang ngaji agama serius. Gitu ya. Saya pengen lebih baik gitu loh. Nah, penilaian orang itu ini masalah lain ya, masalah niat ikhlas atau enggak ini masalah lain. Tapi kalau orang itu sudah punya agama yang bagus, itu sudah enggak khawatir lagi si akhwat itu milih. Sekarang jadikan diri lebih baik saja. Kalau insecure-nya diatasi dengan lebih aktif lagi untuk cari. Mumpung prinsipnya sudah berubah dah. Sekarang cari yang alhamdulillah ada yang mau, diterima saja. Di sisi lain tuh ada kawan-kawan yang bilang kayak kamu itu nggak perlu harus ganteng gitu, yang penting kamu itu punya duit. Kan kalau misalkan kamu sudah kaya kan calon istri kamu tinggal kamu kasih skincare doang gitu kan, perbaiki diri gitu. Apa? Jadi, ibarat tuh kayak semacam kalau mau meningkatkan kualitas diri itu perbaiki di finansial sama ya agama aja katanya. Gak cukup hanya finansial. Perbaiki agama lebih penting nantinya daripada sekadar finansial. Akhwat itu rata-rata nggak mata duitan kok. Ya. Ingat itu baik-baik. Dia nggak butuh duit antum, cuma butuh mental antum berani maju apa enggak. Itu. Insya Allah, Allah beri taufik insya Allah. Terima kasih Ustaz. Baik. Afwan Ustaz, akhwat. Oh iya, terakhir kalau gitu ya Allah. Pertanyaan terakhir ya insya Allah. Ya. Terakhir. Ya. Bagaimana cara menyikapi seseorang yang berpendapat jika bukan karena sunnah dan anjuran para rasul, maka ana lebih memilih untuk menjomblo seumur hidup? Jangan. Aduh. Karena melihat rumitnya dan banyaknya konflik seperti KDRT yang terjadi, apakah ada kiat-kiat penanganan kekerasan dalam rumah tangga itu, Ustaz? Coba diulang yang sisi pertanyaannya apa? Diulang Mbak pertanyaannya. Adakah kiat-kiat penanganan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Kalau kiat-kiatnya sih, ini sudah nikah apa belum?
seorang akhwatnya ini sudah menikah, qadarullah bercerai karena seorang suaminya itu didapati memiliki sifat temperamental. Iya. Sekarang perbaiki diri, terus mohon pada Allah nanti jodoh yang terbaik lagi. Insya Allah nanti akan dapat ganti yang lebih baik. Ya. Saya selalu sampaikan kepada para jomblo itu, ingat kadang mungkin jodoh itu tertutup satu pintu. Rezeki juga kaidahnya adalah jika tertutup satu pintu rezeki akan terbuka lagi pintu yang lain. Gak usah khawatir. Nah, Ustaz. Terus tambah lagi perbaiki, jangan sampai trauma ya. Kalau pengen nikah lagi jangan sampai trauma. Jadi jangan kalau sudah ada yang mau, terus ungkap-ungkap lagi. Jangan-jangan nanti kalau ada KDRT lagi, insya Allah kalau sudah memang ini baik, agamanya bagus, kita sudah nilai baik, yakin pada Allah. Insya Allah akan dimudahkan. Jadi jangan trauma lagi dibawa. Ya. Trauma itu salahnya adalah menyamakan sesuatu yang sudah pernah terjadi di bawah saat ini. Dia samakan. Tadi kuncinya apa tadi? Imani takdir. Gitu ya? Nah, Ustaz, syukran. Ya, Satu lagi Ustaz, Allah. boleh? Ya, terakhir. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum. Ana sudah siap nikah dan ada ikhwan yang Ana sukai. Ana sudah menawarkan diri untuk dinikahinya, tapi ikhwan tersebut selalu tidak memberi kepastian. Saat Ana bertanya. Apa ikhwan itu apa? Ikhwannya nggak beri kepastian katanya. Ikhwannya tidak beri kepastian. Terus lanjut terus. Saat saya bertanya, dia tidak menjawab atau mengalihkan topik pembicaraan. Oh gini Mbak, itu aslinya si ikhwan sudah menolak. Jadi nggak usah nunggu lagi. Belum melamar kan? Belum kan? Oh itu dia lagi menolak gitu. Ini jawaban ya? Paham ini maksud pertanyaan ini? Jadi sebagian itu nggak kasih kepastian. Harusnya dia beritahu, dia bilang gini. Minggu depan nanti saya kasih jawaban. 1 bulan gak kasih jawaban. 2 bulan gak kasih jawaban. Jawabannya apa berarti? Tolak. Masih ada sambungannya. Apa dia bilang? Ana sudah berteman. Oh ada sambungannya. Coba apa sambungannya? Bentar. Sambungannya. Ana sudah berteman lama dengannya semenjak sekolah menengah SMA. Dia apa yang harus saya lakukan agar saya tenang, sedangkan saya sangat menyukainya. Kenapa? Dari suka sudah SMA, sudah deh cari yang lain saja. Insya Allah Allah akan beri ganti yang lebih baik. Saya kemarin ada talk show di pameran itu ya. Terus si ikhwan ini ikhwan ini mirip dengan ini nih kasusnya. Tapi yang curhat ini ikhwan, Ustadz. Saya naik naksir sama si orang perempuan. Tapi sayangnya Ustadz, dia mau dengan yang lain. Tapi tunggu dulu Ustadz, ada lanjutan ceritanya lagi. Sekarang dia akhirnya gagal dengan si ikhwan itu. Saya mau maju lagi nih. Ya, saya mau maju lagi. Ya. Terus sudah maju, dia tinggal memberikan jawaban. Terus gimana jawaban dia? Sampai sekarang gak kasih jawaban Ustadz. Nah, terus saya mulai sudah tahu jawabannya. Mas, saya jawab aja jujur ya. Itu dia lagi ghosting. Begitu. Iya, begitu Ustaz. Aduh, saya sakit banget. Iya, saya juga mau jawab sakit banget juga. Kenapa saya bilang kayak gini, ikhwan akhwat? Di pengalaman kami sudah tahu kayak begitu. Sudah hafal itu. Jadi kalau di Biro Jodoh Rumah Iso harus berikan jawaban cuma 3 hari saja. Kamu bilang aja, mau lanjut enggak? Itu aja. Apa susahnya sih? Iya enggak? Apa susahnya coba? Kalau dia akhirnya 1 minggu belum, 1 bulan belum, sejatinya apa? Nolak. Itu perilaku halus dia. Pelan-pelan tuh dia ini. Enggak enak kalau mau jawab langsung nanti awalnya gimana ya. Sudah pergi, ghosting dia. Itu yang terjadi. Sabar ya. Nah, Ustaz. Solusinya apa tadi?
Cari yang lain. Jazakallah khairan Ustaz. Gitu. Tolong ikhwan, jangan seperti ini ya. Sakit banget tuh. Antum dengar saya ngomong saya tadi sakit itu loh. Waduh, apalagi dia yang ngerasakan. Apalagi ada ikhwan juga kasus kayak gitu, sakit banget. Jadi jangan buat orang kayak begini. Kalau nggak mau bilang aja nggak mau. Kasih kepastian gitu loh. Biar dia cari yang lain kan enak. Sudah kita lepas tanggungan tuh, selesai. Ya, mungkin antum mau nolak, mau beri jawaban nggak enak juga. Saya kurang cocok dengan fisiknya Ustadz, tapi saya mau ngungkap yo nggak enak. Iya kan? Akhirnya dia pergi pelan-pelan. Itu biasanya alasannya. Gitu ya? Cukup. Mudah-mudahan manfaat dan kami doakan nih para jomblo siapkan mental. Mudah-mudahan segera menikah. Saya yakin sini ada yang sudah punya kemampuan. Tadi problem-problemnya banyak itu. Mudah-mudahan sebagian ini jadi solusi. Saya biasanya kalau mau terima curhatan kayak gini, saya ada di clubhouse. Di clubhouse saya biasanya malam Ahad kayak gini. Saya buka. Khusus terima curhatan-curhatan antum. Ya, untuk mau ngobrol bagaimana. Soalnya kalau pakai clubhouse itu saya sambil jalan. Saya di mana itu buka, saya buka sambil ngobrol nyantai. Dan orang kayak dialog langsung gitu, kayak gini. Tapi pakai clubhouse. Clubhouse itu kayak Zoom, tapi tidak pakai video. Suara saja. Jadi kayak kita ngomong di radio gitu loh. Ya, enak itu. Nah, biasanya saya manfaatkan itu. Nanti kalau antum punya problem apa, bisa manfaatkan itu. Biasanya pengumumannya sudah ada di medsos. Nah, antum curhat lagi. Sebenarnya solusi antum itu butuh ada yang carikan solusi. Nanya makanya. Kayak biaya nikah tadi itu, problem antum juga, antum nggak tahu biaya nikah. Nanya lagi. Tanya tuh orang tua yang sudah pengalaman, ini biayanya gimana ya? Jangan antum simpulkan sendiri. Waduh Ustaz nanti biayanya besar. Biayanya berapa? Kamu sudah tahu? Enggak. Kenapa khawatir? Sudah tahu siapa yang nanggung? Belum juga. Nanti antum tanggung, bisa jadi orang tua banyak bantu. Mungkin lebih banyak daripada yang antum tanggung. Gitu loh Mas Joko. Gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan segera dapat solusi, Allah berikan jodoh yang terbaik ya untuk yang belum menikah dan mudah-mudahan yang sudah menikah, pengantin-pengantin muda terus kaji agama, belajar terus. Kita butuh tambahan ilmu untuk menyelesaikan problem-problem karena kita sudah masuk dunia baru, keadaannya berbeda. Ilmu agama itu jadi solusi, tidak ada ilmu yang lain lagi. Antum belajar dari psikolog, belajar dari ini, belajar dari ini, belum tentu bisa menyelesaikan. Hanya bisa kaji dari ilmu agama saja untuk jadi solusi. Semoga Allah beri taufik dan kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.